Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Toprak Razgatlioglu akhirnya berada di titik yang selama bertahun-tahun hanya menjadi wacana dan harapan. Pembalap asal Turki itu bersiap menjalani debutnya di MotoGP, sebuah langkah besar yang menandai babak baru dalam karirnya sebagai salah satu rider paling bertalenta di generasinya. Namun di balik sorotan dan ekspektasi tinggi, perjalanan menuju kelas utama balap motor dunia itu ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Bahkan sebelum benar-benar memulai balapan pertamanya, Toprak sudah lebih dulu berhadapan dengan emosi yang jarang terlihat dari sosok juara dunia World Superbike tersebut, kemarahan, frustrasi, dan hilangnya semangat. Sebagai pembalap yang terbiasa menang, Toprak datang ke MotoGP dengan membawa mentalitas juara. Ia dikenal sebagai rider agresif, berani, dan penuh percaya diri, terutama berkat dominasinya di World Superbike bersama Yamaha dan BMW. Gelar juara dunia yang ia raih bukan sekadar angka, melainkan bukti kualitas teknik dan keberanian yang membuatnya kerap dianggap layak naik kelas ke MotoGP sejak lama. Namun ketika kesempatan itu benar-benar datang, realitas yang ia hadapi justru terasa jauh lebih berat dari yang ia perkirakan. Pada tes pramusim MotoGP, Toprak merasakan langsung betapa besarnya perbedaan antara motor Superbike dan prototipe MotoGP. Motor yang ia tunggangi terasa asing, tidak hanya dari segi tenaga, tetapi juga karakter pengereman, cara menikung, hingga respons ban. Ia mengaku kesulitan menemukan ritme dan kepercayaan diri, sesuatu yang selama ini menjadi kekuatannya. Catatan waktu yang ia raih pun jauh dari harapan, membuatnya merasa tidak berkembang meski sudah berusaha keras sepanjang sesi tes. Perasaan marah muncul bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena hasil yang tidak sebanding dengan kerja keras tersebut. Toprak menyadari bahwa gaya balap yang selama ini membawanya sukses di World Superbike tidak bisa diterapkan begitu saja di MotoGP. Ban Michelin yang digunakan di kelas utama memiliki karakter yang sangat berbeda dengan ban Pirelli yang sudah bertahun-tahun ia kuasai. Perbedaan ini memaksa Toprak mengubah kebiasaan lama, termasuk cara mengerem keras dan mengandalkan ban belakang untuk mengontrol motor saat keluar tikungan. Situasi tersebut perlahan menggerus semangatnya. Bagi seorang juara, berada jauh dari posisi kompetitif bukanlah hal mudah untuk diterima. Toprak mengakui bahwa ada momen di mana motivasinya menurun karena ia merasa tidak mendapatkan apa yang ia cari di atas motor. Setiap kali ia mencoba mendorong lebih keras, hasilnya tetap tidak signifikan. Kondisi ini membuatnya sadar bahwa tantangan di MotoGP bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal kesabaran dan kesiapan mental untuk memulai dari nol. Meski demikian, Toprak bukan tipe pembalap yang mudah menyerah. Ia memahami bahwa proses adaptasi membutuhkan waktu, terlebih bagi rider yang langsung melompat dari World Superbike ke MotoGP tanpa pengalaman sebelumnya di kelas menengah seperti Moto2. Ia mulai mencoba menerima kenyataan bahwa musim pertamanya lebih banyak akan diisi dengan proses belajar, memahami karakter motor, dan menyesuaikan diri dengan level kompetisi yang jauh lebih ketat. Tekanan yang ia rasakan juga datang dari ekspektasi publik. Nama besar Toprak membuat banyak orang berharap ia bisa langsung tampil kompetitif, bahkan bersaing dengan pembalap papan atas. Namun di balik ekspektasi tersebut, ada sisi manusiawi dari seorang atlet yang harus berjuang melawan rasa ragu dan frustrasi. Ia tidak lagi berada di zona nyaman, dan setiap sesi di lintasan menjadi ujian mental yang sama beratnya dengan ujian teknis. Toprak menyadari bahwa MotoGP menuntut pendekatan yang berbeda. Kesalahan kecil bisa berdampak besar, dan batas antara cepat dan terjatuh sangat tipis. Ia mulai lebih fokus pada konsistensi dan pemahaman motor, alih-alih memaksakan diri mengejar waktu putaran. Pendekatan ini mungkin tidak langsung menghasilkan hasil gemilang, tetapi menjadi fondasi penting untuk perkembangan jangka panjang. Ke depan, Toprak melihat harapan pada perubahan regulasi yang akan datang. Dengan rencana penggunaan ban Pirelli di MotoGP dan perubahan teknis lainnya, ia merasa gaya balapnya bisa lebih cocok dengan karakter motor di masa depan. Harapan ini menjadi salah satu sumber motivasi yang membantunya bertahan di tengah masa sulit. Ia percaya bahwa apa yang ia alami saat ini adalah bagian dari proses menuju level yang lebih tinggi. Kisah Toprak Razgatlioglu menjelang debut MotoGP bukanlah cerita tentang kegagalan, melainkan tentang perjuangan seorang juara menghadapi tantangan baru.
Rasa marah dan hilangnya semangat yang ia rasakan justru menunjukkan betapa besar ambisinya untuk berhasil. Ia tidak ingin sekadar menjadi penggembira di MotoGP, tetapi ingin benar-benar kompetitif dan diakui. Saat lampu start nanti akhirnya menyala, Toprak akan membawa lebih dari sekadar nomor motor dan helm di kepalanya. Ia membawa pelajaran dari masa sulit, luka emosional dari frustrasi, serta tekad untuk membuktikan bahwa dirinya pantas berada di panggung tertinggi balap motor dunia. Debut MotoGP-nya bukan hanya awal musim baru, tetapi juga awal dari perjalanan panjang seorang juara yang sedang belajar kembali tentang arti kesabaran dan ketekunan. Tes Shakedown MotoGP 2026 di sirkuit internasional Sepang menjadi salah satu momen paling menarik dalam kalender pramusim, terutama karena kemunculan Toprak Razgatlioglu yang langsung mencuri perhatian sejak hari pertama. Pebalap asal Turki tersebut menjalani debut resminya di kelas MotoGP bersama tim Prima Pramac Yamaha, dan langsung menunjukkan performa yang berada jauh di atas ekspektasi banyak pihak. Meski baru pertama kali mengendarai motor MotoGP di Sepang, Toprak mampu memperlihatkan adaptasi yang sangat cepat, baik terhadap karakter motor, lintasan, maupun ban Michelin yang sama sekali berbeda dari yang biasa ia gunakan di World SBK. Sejak sesi awal Shakedown, catatan waktu Toprak terus mengalami peningkatan. Dalam kondisi lintasan yang cukup menantang akibat suhu tinggi dan tingkat grip yang berubah-ubah, ia mampu mencatat waktu putaran di kisaran 1 menit 58 detik. Angka tersebut tergolong sangat kompetitif untuk seorang rookie MotoGP yang baru menjalani hari-hari pertamanya di atas motor prototipe. Kecepatan tersebut bahkan mendekati catatan para pembalap penguji berpengalaman yang telah bertahun-tahun berkecimpung di kelas Premier. Penampilan impresif Toprak membuat manajer Prima Pramac Yamaha, Gino Borsai, secara terbuka mengungkapkan kekagumannya. Ia menyebut performa Toprak sebagai sesuatu yang layak mendapatkan apresiasi tinggi, bahkan menggunakan ungkapan "hats off" untuk menggambarkan betapa terkesannya tim terhadap progres sang pembalap. Menurut Borsai, bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga cara Toprak bekerja di dalam garasi, kemampuannya memberikan masukan teknis, serta sikap profesionalnya yang membuat proses adaptasi berjalan lebih lancar dari yang diperkirakan. Toprak sendiri datang ke MotoGP dengan reputasi besar sebagai juara dunia World Superbike. Namun, transisi dari Superbike ke MotoGP bukanlah perkara mudah. Perbedaan karakter motor, sistem pengereman karbon, aerodinamika yang jauh lebih kompleks, hingga gaya balap yang lebih agresif menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, selama Shakedown berlangsung, Toprak menunjukkan pendekatan yang sangat metodis. Ia tidak memaksakan diri untuk langsung tampil ekstrim, melainkan fokus memahami motor Yamaha YZR-M1 versi terbaru, terutama pada area pengereman dan tikungan cepat yang menjadi ciri khas sirkuit Sepang. Di sisi lain garasi Pramac Yamaha, Jack Miller juga menjalani sesi Shakedown dengan hasil yang cukup positif. Pembalap Australia tersebut berperan penting dalam pengembangan motor, terutama karena ia memiliki pengalaman panjang di MotoGP dan sudah terbiasa bekerja dengan berbagai karakter mesin. Miller mampu mencatatkan waktu yang mendekati catatan kualifikasi musim lalu, sekaligus memberikan gambaran bahwa Yamaha telah melakukan langkah maju dengan proyek mesin V4 terbaru mereka. Kehadiran Miller dan Toprak dinilai saling melengkapi, dengan satu pembalap fokus pada pengembangan teknis dan satu lainnya membawa perspektif baru dari luar MotoGP. Secara keseluruhan, Shakedown Sepang 2026 berlangsung selama 3 hari dan diikuti oleh para pembalap penguji serta rookie. Beberapa pabrikan memanfaatkan sesi ini untuk mencoba komponen aero baru, sasis, serta konfigurasi elektronik yang akan digunakan sepanjang musim. Honda melalui pembalap pengujinya mencatatkan waktu tercepat secara keseluruhan, menegaskan bahwa mereka juga mengalami progres signifikan. Namun demikian, perhatian publik dan media tetap banyak tertuju pada Toprak, mengingat statusnya sebagai pendatang baru dengan latar belakang Superbike yang kuat. Salah satu tantangan terbesar bagi Toprak ke depan adalah adaptasi terhadap ban Michelin, khususnya dalam menjaga performa ban depan selama jarak balap penuh. Di World SBK, gaya pengereman agresif menjadi salah satu senjata utamanya, tetapi di MotoGP pendekatan tersebut perlu disesuaikan agar tidak mengorbankan konsistensi. Tim Pramac Yamaha menyadari hal ini dan menjadikan manajemen ban sebagai fokus utama dalam sesi tes berikutnya,
termasuk tes resmi Sepang yang akan digelar setelah Shakedown. Meski hasil Shakedown tidak bisa dijadikan tolok ukur mutlak untuk performa balapan, apa yang ditunjukkan Toprak sejauh ini sudah cukup untuk membangun optimisme. Banyak pihak menilai bahwa jika proses adaptasi ini terus berlanjut dengan arah yang benar, Toprak berpotensi menjadi salah satu rookie paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tim tetap berusaha menjaga ekspektasi agar tidak terlalu berlebihan, mengingat kerasnya persaingan MotoGP dan banyaknya variabel yang memengaruhi hasil di akhir pekan balapan. Kedepan, perhatian akan tertuju pada tes resmi Sepang dan Buriram, di mana seluruh pembalap reguler akan turun dan perbandingan performa akan menjadi lebih jelas. Bagi Toprak Razgatlioglu, Shakedown ini bukan hanya soal catatan waktu, melainkan fondasi awal dalam membangun karir barunya di MotoGP. Jika performa awal ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan, musim 2026 berpotensi menjadi awal cerita besar bagi sang juara World SBK di panggung balap motor paling bergengsi di dunia. Yamaha mulai menyusun masa depan, Toprak Razgatlioglu disiapkan jadi pilar proyek jangka panjang MotoGP. Garis besar rencana Yamaha akhirnya mulai terlihat jelas. Di tengah upaya bangkit dari periode sulit di MotoGP, pabrikan asal Jepang itu mengambil langkah strategis yang bisa menentukan arah masa depan mereka. Nama Toprak Razgatlioglu kini bukan sekadar disebut sebagai pembalap pendatang baru dari World Superbike, melainkan diposisikan sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang Yamaha di kelas Premier MotoGP. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Toprak adalah sosok juara dunia, pembalap dengan karakter agresif, mental baja, dan pengalaman panjang bersama Yamaha di World Superbike. Kini, setelah penantian bertahun-tahun, Yamaha menilai inilah momen yang paling tepat untuk membawa pembalap asal Turki tersebut ke panggung tertinggi balap motor dunia. Bos Yamaha MotoGP, Paolo Pavesio, secara terbuka menegaskan bahwa kedatangan Toprak bukan proyek instan. Menurutnya, Yamaha tidak sekadar mencari sensasi atau popularitas, tetapi ingin membangun fondasi kuat untuk beberapa musim ke depan. Toprak dipandang sebagai pembalap yang datang dengan kematangan usia dan pengalaman, sesuatu yang krusial untuk menghadapi kerasnya kompetisi MotoGP modern. Pavesio menilai Toprak ini berada di fase ideal dalam karirnya. Ia tidak lagi terlalu muda, tetapi juga belum melewati puncak performa. Dengan status juara dunia World Superbike dan jam terbang tinggi di level tertinggi, Yamaha percaya Toprak memiliki bekal mental untuk menghadapi tekanan besar, ekspektasi publik, dan kompleksitas teknis MotoGP. Hubungan Yamaha dan Toprak sejatinya sudah terjalin lama. Pembalap berusia 27 tahun itu pernah mencatat sejarah dengan mempersembahkan gelar juara dunia World Superbike untuk Yamaha, sekaligus mengakhiri dominasi panjang pabrikan Eropa. Namun, jalan menuju MotoGP sempat tertutup oleh berbagai faktor, mulai dari perbedaan karakter motor hingga arah kebijakan tim di masa lalu. Kini, situasinya berbeda. Era kepemimpinan baru di Yamaha membawa pendekatan yang lebih terbuka dan progresif. Setelah berakhirnya masa Lin Jarvis, Yamaha memasuki fase transisi yang menuntut keberanian mengambil risiko. Masuknya Toprak menjadi simbol dari perubahan tersebut. Yamaha ingin keluar dari zona nyaman dan membangun kembali kekuatan mereka dari fondasi yang baru. Pada musim 2026, Toprak Razgatlioglu dipastikan akan memulai petualangan MotoGP bersama tim satelit Prima Pramac Yamaha. Meski bukan langsung di tim pabrikan, langkah ini dianggap ideal untuk proses adaptasi. Yamaha ingin memberi Toprak waktu untuk memahami karakter motor YZR M1, ban Michelin, serta dinamika balapan MotoGP yang jauh lebih kompleks dibanding Superbike. Namun, status sebagai pembalap tim satelit tidak berarti perannya kecil. Justru sebaliknya, Yamaha melihat musim debut tersebut sebagai fase pembelajaran penting sebelum melangkah lebih jauh. Pavesio secara implisit menyebut bahwa peluang Toprak untuk naik ke tim pabrikan di masa depan sangat terbuka, tergantung pada proses dan hasil yang ia tunjukkan. Faktor lain yang membuat proyek ini semakin menarik adalah perubahan regulasi besar MotoGP yang akan berlaku mulai musim 2027. Mesin akan diperkecil menjadi 850 cc, perangkat aerodinamika dibatasi, dan sistem ride height device dihapus. Selain itu,
MotoGP juga akan beralih menggunakan ban Pirelli, merek yang sangat akrab dengan Toprak selama bertahun-tahun di World Superbike. Perubahan ini diyakini Yamaha sebagai momentum emas. Pengalaman Toprak dengan ban Pirelli dianggap bisa menjadi keuntungan besar di era baru MotoGP. Yamaha pun menilai bahwa musim 2026 adalah waktu ideal bagi Toprak untuk beradaptasi, sebelum regulasi baru benar-benar mengubah peta persaingan. Di paddock MotoGP, rencana Yamaha ini memicu banyak spekulasi. Banyak pihak melihat Toprak bukan sekadar pembalap tambahan, melainkan calon pemimpin proyek Yamaha di masa depan. Jika mampu menunjukkan performa kompetitif sejak musim debut, bukan tidak mungkin Toprak akan menjadi wajah baru tim pabrikan Yamaha dalam beberapa tahun ke depan. Meski demikian, Yamaha tetap memasang target realistis. Mereka tidak menuntut podium instan atau kemenangan cepat dari Toprak. Fokus utama adalah konsistensi, kemampuan beradaptasi, dan kontribusi terhadap pengembangan motor. Yamaha menyadari bahwa transisi dari Superbike ke MotoGP bukan perkara mudah, bahkan bagi pembalap sekelas juara dunia. Tekanan tentu akan datang, baik dari media maupun penggemar. Namun, Yamaha percaya bahwa karakter Toprak yang dikenal agresif, penuh determinasi, dan tidak mudah menyerah adalah modal besar untuk menghadapi tantangan tersebut. Ia tidak datang sebagai pembalap yang ingin sekadar mencoba, tetapi sebagai pebalap yang ingin membangun karir jangka panjang di MotoGP. Dengan semua pertimbangan itu, jelas bahwa langkah Yamaha membawa Toprak Razgatlioglu ke MotoGP bukan keputusan spontan. Ini adalah investasi masa depan, bagian dari rencana besar untuk mengembalikan Yamaha ke barisan terdepan. Jika semua berjalan sesuai rencana, Toprak bukan hanya akan menjadi Rocky MotoGP, tetapi juga kunci dari kebangkitan Yamaha di era baru balap motor dunia. Go.